Bapak Ibu mohon sebelum kita mulai untuk videonya sudah bisa diaktifkan. Ya Bapak Ibu mohon bantuannya untuk bisa mengaktifkan videonya, kemudian eh, menonaktifkan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, langsung kita mulai saja. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah kepada Bapak Fauzi Firdaus, kami persilahkan waktunya untuk memberikan sedikit sambutan kepada kami semua. Untuk waktu dipersilahkan kepada Bapak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya, Bu. Ya Bun. Abi Ya Yang saya hormati Bapak Royo SPD selaku pengawas SD Kecamatan Timur. Yang saya hormati Sri Sukarti PD selaku rekan kami sekaligus sekretaris KJKS yang alhamdulillah kita dapat kabar kemarin lulus ya sebagai pengajar praktek. Selamat untuk Bu Sri Sukarti bersama tinggi ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru kelas 4 atau wali kelas 4, calon wali kelas 4, anak-anak insyaallah nanti di tahun ajaran baru yang hadir di forum ini akan ditunjuk nantinya sebagai wali kelas 4 ya insyaallah. Pertama-tama adalah hukum kita kepada Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan ini di ruang Zoom ini kita kumpul dalam acara ngobrol santai ya, walaupun santai insyaallah ini ada manfaat dari kegiatan ini. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kita workshop di SDN Ujung Timur kemarin. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat. Dua kalinya salawat serta salam Allah selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru perdana tindak lanjut pelaksanaan workshop kita di kemarin. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada inisiator, murid dan kawan-kawan atas terlaksananya kegiatan ini. Ya, kami satu perwakilan KJKS ya terima kasih adanya kegiatan ini.
insya Allah ini nanti kita jadikan bahan laporan ke tingkat dinas kalau kita serius untuk melaksanakan kurikulum merdeka, mana dari 5 sekolah yang sudah 4 sekolah yang sudah melaksanakan, ya ini kita 18 sekolah yang kemarin mengikuti persiapan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, ya, karena sasaran itu kan dan seperti ini ya, setelah sungguh-sungguh ya akan memudahkan kerja kita dalam melaksanakan pelaksanaan kurikulum merdeka di tingkat sekolah masing-masing. Di sini saya sekilas akan menyampaikan, tadi sudah sharing juga ke Kabit ya, bahwasanya kita 7 Timur ini ya, luar biasa apresiasinya. Jadi mendapat bocoran perkembangan terkini untuk wilayah Mesuji ya, mana di mungkin tahun kemarin jumlah sekolah gerak kita ada 14 sekolah ya Bapak Ibu ya, mana di 2022 ada 12 sekolah, 12 sekolah di Mesuji Timur yang sudah melaksanakan, ada 4 dari jenjang SD, 1 jenjang TK, 6 sama Muhammadiyah ya, Muhammadiyah juga. Jadi luar biasa dari keseluruhan 12 sekolah, 6 sekolah sebagai sekolah sasaran sekolah penggerak. Dan alhamdulillah di 2023 ini Mesuji Timur kebagi lagi, yang mana sekolah sasarannya bertambah 2 sekolah, Timur bertambah 1 lagi, ya ini dari SD 10 ya, tempat Bu Rofi. Ini luar biasa, Timur sudah sangat mendominasi di wilayah Mesuji terkait sekolah penggerak. Selanjutnya untuk guru penggerak, ya saya kurang paham detailnya siapa-siapa yang ditunjuk atau terpilih ya. Yang saya paham ini salah satunya Pak Murid ini ya, ada Bu Ita juga kalau nggak salah ya, yang terpilih sebagai guru penggerak. Dari total keseluruhan ada 95 ya dalam catatan kita, yang mana rinciannya angkatan 7 ada 32 guru, angkatan 8 orang, angkatan 9 55. Jadi secara keseluruhan ini ada 95. Selanjutnya PP atau pengajar praktek. Alhamdulillah di 2023 ini, kemana di 2022 kemarin dari Mesuji baru 1 ya. Dan alhamdulillah di 2023 ini bertambah 4 ya, kemana ini PP ini dipersiapkan untuk tindak lanjut guru penggerak ya, pendampingan guru penggerak. Dan alhamdulillah lagi-lagi dominasi ya Bapak Ibu, dari total 5 PP pengajar praktik ya, 2 orang diantaranya itu sebagai pengajar praktik dari Mesuji Timur, yakni Bu Sri Sukarti dan juga Pak Sapi. Ya kita patut berbangga ya Bapak Ibu untuk Mesuji Timur ya, dilahirkan Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah yang handal lah bisa dikatakan. Ya ini jadi catatan manis untuk kita selaku
ya insan pendidik di Masjid Timur. Harapannya yang belum mungkin yang masuk dalam komunitas ini ya, yang belum lulus atau belum sempat mendaftar sebagai guru penggerak ya, depan bisa mengikuti kawan-kawan yang sudah terpilih sebagai guru penggerak perwakilan Kabupaten Mesuji. Selanjutnya kami harap ya kegiatan seperti ini tetap praktis ya, dalam arti ya nggak setengah-setengah, kita benar-benar sungguh-sungguh untuk menghadapi ya IKM ini atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Penting ya, memang sangat penting pada intinya. Jadi harapannya kita berusaha ya mendalami ya segala sesuatunya terkait kurikulum merdeka ini. Mungkin itu saja membuka dari kami perwakilan K3S. Sampai sini mungkin ada kurangan pada Bapak Ibu semua, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzi selaku Ketua K3S Kecamatan Mesuji Timur atas sambutannya. Baik, selanjutnya kami mohon waktunya kepada Bapak Hartoyo untuk memberikan pengarahan kepada kami selaku pengawas SD Kecamatan Mesuji Timur. Kepada Pak Hartoyo kami persilakan. Terima kasih Mas Murid. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita bersama. Tapi Bu, Ya pun. ya Bu, Ya memang K3S Pak Auji serta didampingi putrinya yang saya banggakan, Pak Murid selaku inisiator, yang saya banggakan pengurus K3S ada Sri Sukarti sekaligus ya, lulus DPP, mudah-mudahan nanti bisa memimpin kita bersama. Jadi pada kesempatan yang baik ini, malam ini perdana komunitas khususnya kelas 4 sudah mengawali kegiatan yang baik. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai sesuatu amal yang baik untuk kita bersama. Amin. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita selalu bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridho izin lah kita bisa melakukan apa yang menjadi kegiatan yang tentunya kita menggunakan media elektronik untuk hal yang bermanfaat melalui kegiatan pada malam ini. Walaupun kita tidak bisa langsung, tetapi sudah melalui IT yang bagus ini, sinyal yang mudah-mudahan bagus mendukung, sehingga kita bisa silaturahmi. Karena menyambung silaturahmi itu ya memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan dicatat juga oleh Allah kita masih dalam lindungan Allah SWT. Selanjutnya salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Pada kegiatan malam ini tidak banyak, tapi sudah banyak disampaikan Pak Fauji secara kedinasan, tetapi saya akan menambahkan poin. Memang Mesuji Timur dari beberapa kegiatan sekolah penggeraknya paling banyak di Mesuji
Timur, khususnya tingkat sekolah dasar. Kemudian CPP-nya juga termasuk banyak, satu kecamatan walaupun ada 5 orang tapi 2 milik kita. Nah, itu suatu kebanggaan. Kemudian ditambah lagi untuk OSN diperhatikan itu Mesuji Timur juga. Kalau itu nanti mewakili kabupaten di tingkat provinsi, pengumuman terakhir. Jadi apa-apa yang sudah kita lakukan, kalau hasilnya baik, ya memang itu usaha kerja keras kita bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, Bapak Ibu dan anak-anak, terutama peserta didik yang itulah pengganti generasi kita. Jadi saya berharap di kegiatan melalui Zoom ini, mudah-mudahan di dunia maya ini mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Jadi dibikin santai, tidak usah tegang. Ya inilah kegiatan kita memanfaatkan media untuk tidak perlu hadir di rumah Bapak Ibu, tetapi bisa suara didengar, wajah dilihat. Jadi sudah sangat luar biasa kita ini di era yang seperti ini. Jadi nanti untuk kawan-kawan yang saya lihat 18 yang sudah ada di depan laptop atau di depan HP yang masih menggunakan, ya nanti kita akan gerakkan. Kemudian untuk Pak Murid juga nanti di toel juga yang kelas 1 dan yang guru olahraga, kemudian yang guru pendidikan agama, sehingga bergerak semua. Jadi sesuai dengan moto kabupaten kita, bergerak bersama untuk maju semua, atau maju semua bergerak bersama. Jadi dengan seperti itu apa yang dimotokan Pak Bupati kita, PJ Bupati kita, ya kita salah satunya sudah ikut andil ini untuk mewujudkan itu. Kemudian di kegiatan ini nanti juga digabungkan Pak Murid yang kelas 1-4 PAI dan agama yang sudah sekolah penggerak, nggak ada salahnya. Siap. Sehingga kita minimal ada cakrawala tambahan referensi ilmu kita dari kawan-kawan yang sudah sekolah penggerak. Siap. Jadi cakrawala kita yang hadir di sini terkait dengan IKM Mandiri Berubah, implementasi kurikulum Merdeka Berubah, segera nanti bisa terwujud walaupun belum sempurna. Karena apa? Ya apapun bentuknya, yang sudah langsung dipimpin aja masih kerepotan, apalagi kita belajar mandiri di situ untuk melihat menyelesaikan permasalahan sendiri. Maka sinilah tempatnya nanti berbagi informasi terkait dengan kegiatan kurikulum mandiri Berubah itu. Jadi harapan ini selaku unsur pengawas secara kedinasan yang ada di kecamatan, yang mudah-mudahan ini jadi bahan laporan kita bersama. Bisa berharap ini pun nanti juga bisa jadi bahan inspirasi. Bisa aja kawan-kawan kecamatan lain sudah dulu atau kita belakangan. Tidak, yang baik itu tidak ada yang dulu, ada yang belakang. Karena apa? Nilai itu dari kita masih kecil sampai mau barangkali di liang lahat nya wajib, sehingga perubahan-perubahan yang ada itu kita cepat menyesuaikan. Kalau enggak akan tertinggal oleh barangkali kemajuan ini. Sesuai dengan Pak Presiden kita, kalau enggak segera dipindahkan ibu kota negara itu padat betul Pulau Jawa, 56%, berarti dari penduduk kita yang sudah 160 kita bisa dibayangkan ke Pulau Jawa. Nanti apa yang dicontohkan Pak Presiden itu ada di situ,
Sydney, ada Canberra, ada barangkali Jakarta, ada yang dari Kalimantan. Jadi kota-kota besar itu artinya jadi contoh. Nah, kita juga begitu. Walaupun kita masih barangkali dengan kecamatan lain terkait dengan kegiatan ini mungkin belum yang pertama atau yang pertama, yang penting tujuan kita ingin bersama-sama mensukseskan kurikulum Merdeka ini. Barangkali itu tambahan dari Pak Pak sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan melengkapi aja. Jadi saya berikan motivasi untuk kegiatan kita bersama. Saya pun tadi maghrib baru menyelesaikan tugas-tugas pendampingan bagi sidang penggerak. Nah, di situ pelatihan komitmen program sekolah penggerak SDS 10 Mesuji Timur. Kebetulan pengawasnya saya. Jadi saya dari awal pembukaan sampai hari ini mendampingi terus. Kebetulan juga fasilitator teman akrab dari Tagamus. Ya sudah, jadikan waduh atau ya dulu ya sudah, itu kawan juga. Tetapi kawan apapun bentuknya, pas kita menjalankan tugas sesuai dengan porsinya. Jadi profesional itu mudah terucap, tapi sulit untuk kadang kita menempatkan posisinya. Itu aja tambahan. Mudah-mudahan sukses untuk kita bersama. Demikian, kalau hal yang tidak berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hartoyo selaku pengawas SD Kecamatan Mesuji Timur atas arahannya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Pak Anto. Sepertinya tadi sudah masuk Pak Anto. Selamat datang di ruang pertemuan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, saya harapkan hari ini kita santai saja dengan sambil berdiskusi terkait dengan persiapan penerapan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Sebelumnya akan saya sapa dulu. Maaf tadi saya lupa untuk menyapa Bapak Ibu di rumah. Kepada Ibu yang pertama kepada Pak Doni Kusuma, selamat datang dari SD 8 Mesuji Timur. Kemudian kami sapa Ibu Dwi Novitasari, Bu Dwi Novitasari dari SDN 11 Mesuji Timur. Kemudian selamat datang kepada Ibu Erma Siska dari SD 12 ya Bu. Kemudian Pak Margono dari SDN 3 Mesuji Timur. Kepada Ibu Lastari, selamat datang. Kemudian Ibu Linda Sulistiawati. Kemudian Pak Muslikun. Pak Muslikun dari SDN 17 Mesuji Timur. Ibu Rima dari SDN 20 Mesuji Timur. Kemudian ini saya kurang paham namanya, SDN Muara Tenang, dari Ibu siapa ya? Kalau boleh saya tahu. Dari SD 23 Mesuji Timur, Pak. Oh. Maaf, ini laptopnya pinjam suami jadi. Oh iya, berarti Ibu Umi Mukminatul ya? Iya, Pak. Ya, selamat datang. Kemudian kepada Ibu siswi dari SDN 18 Mesuji Timur, Ibu Tesi dari SDN 19 Mesuji Timur, Ibu Wagiam dari SDN 16 Mesuji Timur, Bu Nur Hayati dari SDN 12 Mesuji Timur. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih sudah menyiapkan membagi waktunya untuk bersama-sama berdiskusi
terkait dengan persiapan kita dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kita sebagai guru kelas 1 dan kelas 4 khususnya ini menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini, di tahun ajaran 2023-2024. Baik Bapak Ibu, sambil santai maka kita akan mendengarkan masukan-masukan, kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat mungkin dari salah satu ibu yang sangat hebat ini. Ini guru sekaligus kepala sekolah favorit saya. Dan harapan saya, dan alhamdulillah saya sudah lulus juga menjadi CPP ya. Kepada Bu Sri Sukarti, mohon untuk bisa menyempatkan waktunya memberikan sesuatu kepada kami sebelum kami menerapkan kurikulum Merdeka ini. Pada Bu Sri Sukarti kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Ya ampun. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di room ini, tanpa kecuali ada 9 orang dan saya. Sebelumnya kita memanjatkan puja syukur dah. Pada malam hari ini kita diberikan sehat sehingga bisa menghadiri undangan yang sore disampaikan oleh sebagai ketua komunitas KKGM ya Pak. Nah itu Bukan, Bu. kalau menggeleng-gelengkan kepala, tapi beliau yang punya inisiatif untuk membentuk grup komunitas belajar ini sekaligus memberikan nama dan kayak seperti penggerak motivator untuk kita semua. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Murid bahwa saya adalah guru, betul, kepala sekolah juga betul, tapi kalau yang untuk di Pak Murid itu sepertinya belum pas gitu loh Bapak Ibu ya, belum pas. Itu hanya dalam mimpinya Pak Murid aja mungkin, barangkali seperti itu. Kalau toh saya lulus dari CPP menjadi PP, itu barangkali juga dari Bapak Ibu yang ada di sini semua, karena pada dasarnya saya mendaftar sebagai CPP itu karena latar belakang ya saya ingin berbagi saja. Yang kedua karena CGP di Kabupaten Mesuji ini terlalu banyak sehingga perlu PP untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Jadi tidak berhenti di CGP saja, tapi GP juga langsung nanti ada diklatnya supaya menjadi GP atau guru penggerak. Yang kedua, sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu, kita mungkin bertemu di 2 hari kemarin secara luring. Kemudian hari ini, hari pertemuan kita yang ketiga secara daring. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada komunitas belajar kelas 4 ini yang hadir nambah satu lagi 20 orang. Saya sapa semuanya Bapak Ibu dari SD yang paling jauh Pak Muslihun ya, nyebrang dari KTM paling jauh ya Pak, sampai SD yang terdekat dengan saya di sini di KTM. Dan di sini juga ada guru saya Bu Waki, yang sebelumnya saya tidak memperkenalkan diri lagi karena kita sudah perkenalan kita implementasi kurikulum Merdeka di Eka Mulia. Bapak Ibu, untuk mengawali bukan sambutan ya, tetapi kita sharing-sharing saja. Dengan saya santai saja gitu, jadi nggak usah terlalu formal gitu seperti
di ruangan gitu. Saya orangnya seperti ini, santai, tapi harapan saya dalam kesantaian saya itu ada ilmu yang barangkali bisa diambil oleh Bapak Ibu semua. Jadi pertama kali saya memang minta kepada Pak Murid, karena waktu itu memang ada desakan juga, harusnya kita ini punya kelompok atau komunitas, di mana di komunitas itu kita membahas apa-apa yang menjadi unek-unek kita gitu. Nah akhirnya pas kemarin ada IKM, nah itu waktu yang pas. Nah akhirnya saya sekaligus sebagai sekretaris K3S membuatkan daftar hadir yang sudah saya kelompokkan Bapak Ibu. Itu untuk mempermudah kita untuk memantau guru kelas 1, kelas 4, kemudian PAI dan PJOK. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah dimulai diprakarsai oleh Pak Murid Wijasmoro untuk pertama kali launching ini ya, daring. Selanjutnya saya juga berharap pertemuan kita yang ada manfaatnya. Saya sudah di WA sama beliau Pak Murid, apa yang dilakukan ya udah bagi-bagi dulu CP atau capaian pembelajaran di fase B. Nah nanti dari CP itu kemudian dipilah-pilah mana yang untuk kelas 3 dan mana untuk yang 4. Nah itu kan sedikit tapi bermanfaat Bapak Ibu. Maka komunitas belajar ini adalah salah satu, saya katakan salah satu dukungan Kemendikbudristek dalam rangka penerapan IKM. Dan yang utama selain komunitas belajar ini ada PMM yang Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan PMM. Bahkan semua materi yang dibawakan oleh Bapak Ibu waktu di Eka Mulia itu juga semuanya ada di PMM, mulai dari KOSP oleh Pak Ato, kemudian perencanaan pembelajaran oleh Bu Esti Rahayu, P5, asesmen, dan yang saya sampaikan budaya positif. Kalau di PMM itu namanya disiplin positif, tetapi intinya sama saja. Nah, di situ dari PMM, komunitas belajar, kemudian webinar, apalagi pokoknya ada 6 ya, 6 itu salah satunya adalah komunitas belajar. Dan kita sudah melaksanakan itu. PMM sudah kita buka, tentu saja dengan akun belajar kita. Dan Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa akun belajar kita itu jika kita gunakan itu ada rekam jejaknya. Jadi kita misalnya ini kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan akun belajar ID, maka di situ ada rekam jejaknya. Dan itu akan mempengaruhi rapor pendidikan kita. Jadi kita sudah melaksanakan sebelah peningkatan mutu guru, pemanfaatan akun belajar ID dan lain-lain. Gitu. Jadi Bapak Ibu bahagia sekali. Di sini sudah saya lihat banyak, meskipun ada yang masih menggunakan akun pribadi di luar kementerian. Dan itu menjadi rekam jejak ya, ada rekodnya, di mana akun belajar kita itu kalau kita manfaatkan betul-betul, kalau sekarang dibatasi Bapak Ibu, tidak terbatas tetapi dibatasi 100 giga. Dan itu kita bisa manfaatkan dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan membuat drive bersama, ya, membuat drive bersama di sekolahan. Di situ dalamnya ada, kita bisa menyimpan dokumen misalnya tentang pembagian tugas mengajar atau kegiatan-kegiatan sekolah, kita bisa nitip di akun belajar kita dengan drive bersama tadi. Jadi kalau drive bersama itu hanya dimiliki oleh akun belajar. Tetapi kalau akun pribadi hanya my drive atau drive saya saja. Tidak ada drive bersamanya. Dan nanti kemungkinan bisa Pak Murid bisa di ini ya. Kita gunakan akun belajar kita bisa untuk ngedit bareng melalui Google Doc. Nah, itu adalah salah satu kemudahan kita. Kita manfaatkan akun belajar kita untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat. Jadi bisa bareng-bareng mengedit
mungkin pekerjaan dibagi dengan akun belajar itu. Nah, akhirnya pekerjaan itu dalam waktu yang sama, pekerjaan juga selesai gitu. Daripada kita masih manual, ngetik satu-satu, terus dikumpulkan, diedit, digabung, itu lebih cepat dengan Google Doc gitu. Itu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih, ya, yang saya hormati Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya kepada siapa ya? Saya pilih boleh ya Pak Murid ya? Boleh Bu, boleh. Boleh. Suaranya Boleh, Bu. masih di mute. Boleh Bu, silakan. Saya tanya kepada Bu Linda Sulistiawati. Ada Bu Linda. Ya, nanti Bapak Ibu boleh jawab dengan dengan mengangkat tangannya yang ada di situ. Ya Bu Linda. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya ingin sharing saja dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu alami tentang pelaksanaan IKM yang 2 hari kemarin itu, apa yang sudah Ibu Bapak terima dan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan materi-materi yang di IKM. Apakah kesulitan ataukah hambatan yang dialami atau yang dirasa Bapak Ibu semua dipraktekkan atau diaplikasikan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi meskipun kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, saya setelah mengikuti workshop kemarin, sedikit atau banyak Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh iya seperti ini. Nah, itu pertanyaan saya. Silahkan dijawab, boleh jawab 1 saja boleh, atau dijawab 2 boleh, atau dirangkum 3 pertanyaan saya juga boleh. Bu Linda mungkin masih belum aktif, silahkan saja kepada Bapak Ibu, kita sharing saja, nanti kita akan cari mungkin solusi jika itu ada masalah. Atau yang videonya aktif aja ini, Bu Ayati, Pak Margono, Pak Muslikun, Bu Tesi, Bu Wakiem gitu ya. Silahkan angkat tangannya Bapak Ibu, kita nggak usah resmi-resmi amat tentang pengalaman kita IKM kemarin yang workshop gitu, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan, apa yang sudah diterapkan, ataukah ada hambatan untuk melaksanakan di sekolah. Kita sharing. Silahkan. Iya Bapak Ibu, silahkan menyuarakan pendapatnya sesuai dengan yang ditanyakan sama Bu Sri Sukarti tadi, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah dilakukan, yang sudah diterima, tentang apa yang sudah kemarin kita pelajari, dan hambatan apa yang hambatan apa yang menjadi kendala kita dalam melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan, mungkin seperti itu. Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Kalau masih malu boleh ditulis di kolom chat mungkin ya Pak Murid ya. Iya. Itu Bu Oh Samini. ini sudah ada yang tunjuk tangan nih, Bu Samini ya. Bu Samini, monggo Bu. Ya, Bu Samini silakan Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDN 7 Masjid Timur ingin menyampaikan bukan pengalaman ya Bu ya, tapi ilmu yang didapat dari 2 hari kemarin. Yang pertama mengenai hukuman yang Ibu jelaskan kemarin, kalau diterapkan memang benar Bu, yang bukan hukuman tapi yang apa kemarin ya Bu ya, Konsekuensi. bukan yang manajer ya Bu ya. Oh, posisi kontrol ya. Bu, yang Iya, posisi diterapkan kontrol. memang benar Bu itu. Jadi anak itu tidak takut sama kita, tetapi akrab dan mana ya Bu,
menanggapi kita itu nggak takut. Jadi anak itu belajar dengan nyaman, kayaknya begitu Bu. Kalau yang diterapkan yang hukuman dan yang nomor 2 kemarin apa ya Bu, itu membuat anak memang benar. Kalau mendapatkan juara, kalau mendapatkan nilai tinggi, kita beri hadiah dan lain sebagainya, kita beri apresiasi, umpamanya permen gitu. Memang yang lainnya membuat minder. Kemarin sudah diterapkan di kelas 4 ya Bu, sebelum semesteran kan masih ada sedikit waktu untuk membahas tema. Jadi saya terapkan yang pengalaman dari ibu itu mudah, maksudnya anak-anak itu jadi nggak segen tanya. Terus kita juga kalau memberi apresiasi kepada anak nggak memakai hadiah, anak itu yang lainnya biasa menanggapinya. Itu aja Bu dari saya. Iya. Dari Bu Sami ini sudah langsung mempraktekkan di rumahnya ya. Jadi ya materi kaitannya yang saya sampaikan. Oh, langsung ini ya Pak Murid ya, langsung saya handle ya. Iya, siap Bu, siap. Gak apa-apa ya. Iya, iya. Untuk menghemat waktu. Mohon maaf nih Pak Moderator. Jadi pengalaman dari SD 7 Bu Samini ini sudah menerapkan kalau manajer itu posisi kontrol Bu ya. Ya, jadi posisi kontrol itu ada 5. Jadi ada guru yang sifatnya menghukum, ada yang memberi rasa bersalah, kemudian yang sebagai teman, ada yang seperti guru pemantau, dan yang terakhir guru yang bagus itu guru yang sebagai punya kontrol sebagai manajer. Ya, jadi kalau Ibu tadi menyampaikan bahwa pemberian hukuman tidak menjadikan anak begini begitu, tetapi lebih kepada yang Ibu sampaikan tadi, manajer diterapkan di situ, pemberian hadiah juga tidak, kemudian ini akhirnya benar-benar dilaksanakan gitu. Dan alhamdulillah. Terus saya ingin tanya kepada Bu Samini, kalau itu sudah dipraktekkan di sekolahnya dan berhasil, apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya supaya itu lebih meningkat atau lebih luas lagi, tidak hanya muridnya Bu Samini saja, tetapi semuanya gitu. Ibu sebagai manajer atau sebagai fasilitator di dalam kelas gitu ya, inginnya kan semua satu sekolahan kan gitu kan. Nah, ini satu sekolah. Nah, itu apa yang Ibu akan lakukan supaya biar sekolah atau kelas-kelas yang lain itu sama seperti yang Ibu praktekkan di dalam kelasnya Ibu gitu. Kalau sementara ini belum Bu, masih kelas yang kelas 4 kelas saya. Jadi kalau untuk yang lainnya ya insya Allah nanti cara ikut biar semua jadi manajer. Jadi untuk menghukum anak itu tidak dilakukan lagi gitu. Jadi sama-sama lah. Jadi Bapak Ibu guru dan lainnya, mari kita coba agar itu dilaksanakan. Jadi sebagai manajer aja lah. Jadi biar semua itu nggak seperti yang kemarin-kemarin ya Bu. Kalau kemarin-kemarin kan hukuman itu memang ada semua Bu, bukan saya aja. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang ada Bu. Jadi kemarin tuh sudah tak terapkan di situ. Terus saya sampaikan kepada ibu guru yang lainnya bahwa memang kalau hukum itu membuat anak sebenarnya nggak jera, cuman gitu. Jadi saya nyaganya mari kita jangan memakai hukuman lagi, karena saya coba di kelas 4 itu kalau nggak memakai hukuman kayaknya berhasil, dan anak itu bukan nurut tapi masuk sama kita. Itu aja Bu. Iya, artinya dari cerita Bu Samini saya tangkap bahwa Ibu itu akan mengajak, itu kan, jadi akan mengajak, jadi itu tuh aksi
aksi yang akan ibu bawa gitu loh, aksi yang actionnya itu ibu akan mengajak guru-guru yang lain bahwa jangan memberi hukuman, kan seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian dari yang sudah ibu terapkan di kelasnya Bu Sami ini, yang ibu harapkan dari anak-anak itu setelah melaksanakan apa yang sudah ibu praktekkan ternyata itu berhasil, yang ibu harapkan lebih dari itu apa? Harapan saya sih anak itu yang pertama, dengan adanya apa yang nggak ada hukuman itu, biar anak itu keluar dari dirinya sendiri bahwa oh iya, saya itu kalau berbuat seperti ini itu salah. Hanya itu tujuannya, Bu. Hanya itu saja. Jadi sebenarnya kita bisa lebih menggali ya Bapak Ibu ya. Kita lebih bisa menggali bahwa tidak hanya itu salah, itu lebih banyak lagi itu. Ada nilai-nilai atau budaya-budaya positif yang itu dianggap nilai mulia, nilai luhur yang akan terus dibawa mungkin sepanjang hayatnya ya. Karena bagaimanapun pendidikan karakter di sekolah dasar itu kalau dibuat gambar itu seperti piramida gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih besar, lebih banyak karakternya daripada pengetahuan kognitifnya. Terima kasih loh Bu Samini ini atas pengalaman belajarnya, dan belum terjawab mungkin hambatannya gitu ya. Tentu saja kita mau melakukan suatu niat yang baik itu nggak mulus-mulus saja. Tentu ada mungkin dari kawan guru kita gitu ya. Ada kawan dari guru kita yang kurang mendukung gitu ya, atau dari muridnya sendiri yang susah diomongin. Mungkin itu pengalaman-pengalaman ya, barangkali saya sebagai guru itu saya rasakan gitu. Dan kita sebagai guru mudah-mudahan tidak cepat putus asa ketika anak sudah berhasil seperti yang kita inginkan. Tetapi lebih dari itu, kita berharap anak bisa lebih mengembangkan lagi, lebih mengerti nilai-nilai yang baik lebih dari itu. Jadi bisa lebih meningkatkan, tidak hanya tahu, tidak hanya sadar, tetapi lebih meningkatkan gitu ya Bu Samini ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan cerita real yang sudah disampaikan oleh Ibu Samini di sekolahnya, yaitu di SD 7 Masuji Timur, tempat kita workshop gitu. Barangkali ada cerita yang lain nih Bapak Ibu setelah ikut materi-materi selain materi saya gitu. Video-videonya kalau lupa di ini ya Bapak Ibu ya, dibuka lagi. Oh ini nih pemberi hukuman ini. Seperti itu. Buka lagi yang ini. Oh ini nih seperti membuat rasa bersalah, tidak mau ngomong salah tetapi dengan kata-katanya yang nerocos saja itu seperti membuat rasa bersalah gitu. Barangkali untuk guru yang lain mungkin perlu kita sharing. Itulah Bapak Ibu gunanya komunitas belajar. Jadi tidak salah kita bentuk komunitas belajar ini adalah sharing. Bu Samini sharing sudah diberlakukannya atau diterapkannya. Jadi sebenarnya materi budaya belajar itu banyak Bapak Ibu ya, tidak hanya hukuman dan apresiasi yang sebaiknya kita tidak ingin hindari, tetapi juga lebih dari itu bagaimana menyelesaikan masalah. Kemarin Pak Solikin yang kita ambil contoh kemarin ya, bagaimana menuju atau mengarah sebagai guru yang manajer itu. Kemudian ada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat contoh-contohnya di YouTube, barangkali banyak. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ya tidak murni kepada apa yang menjadi pedoman di buku gitu. Nanti saya berharap Bapak Ibu lebih kreatif lagi gitu, lebih kreatif menciptakan sendiri bahkan ya. Kalau di buku itu tidak ada, menciptakan sendiri. Nah, disinilah wadah inilah yang akan menjadi tempat kita untuk bercurah pendapat. Ada yang kurang, kita tambahkan gitu. Ada yang baik, kita ambil. Salah satunya adalah praktik baik.
Salah satu yang diceritakan Bu Sami ini adalah praktik baik yang sudah dilakukan dan bisa kita ambil contoh. Bisa diambil semuanya atau diambil sebagian yang cocok dengan karakteristik murid-murid kita di sekolah. Jadi selain dukungan yang dikatakan oleh Kemendikbudristek, ada PMM, ada komunitas belajar, dan satu lagi itu ada praktik baik. Jadi berbagi praktik baik itu bagus juga. Itu salah satu untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya Bapak Ibu ya, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa komunitas belajar yang kita bentuk ini, yang sudah ada di sini dipertahankan, disepakati untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jadi tidak untuk merumpi gitu. Kalau sekedar merumpinya sebagian sedikit aja ya nggak apa-apalah, namanya manusia kadang pengennya rileks seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk penguatan saja bahwa komunitas belajar ini penting dibentuk gitu ya, penting ada, harus ada, bahkan tingkatannya tidak harus satu kecamatan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan sudah lumayan besar nih skupnya, kecamatan sudah skupnya besar. Jadi komunitas belajar itu bisa dilakukan di sekolah, misalnya ada beberapa rombel, misalnya kelas 1 ada 2-3 rombel, nah itu bisa menjadi komunitas belajar. Jadi 3 guru tadi misalnya sama-sama kelas 1 di fase A bisa berbagi cerita, berbagi praktik baik gitu. Jadi komunitas belajar itu bisa dibentuk di sekolah. Dan ini anjuran pemerintah, memang harus ada komunitas belajar. Nah Bapak Ibu, komunitas belajar ini Bapak Ibu bisa melihatnya ada di PMM. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di room ini semuanya sudah bisa ya lihat di PMM, baik itu di HP atau di laptop gitu. Jadi tinggal lihat aja, masuknya dengan akun belajar, kemudian pilih topik, di situ cari komunitas belajar. Bapak Ibu akan menemukan apa manfaatnya komunitas belajar dan lain-lain, siapa anggotanya gitu. Itu ya barangkali Pak Murid ya, sekaligus sedikit dari saya mungkin praktik setelah menerima materi dari IKM kemarin. Barangkali mungkin sesi tanya jawab berikutnya bisa Pak Murid fasilitasi untuk di room ini. Dan tentu saja kita ambil kesepakatan Bapak Ibu, nih Pak Murid sebagai prakarsanya di sini, kita dimulainya sampai jam berapa gitu. Jadi biar enak, Bapak Ibu nanti musyawarah. Selanjutnya nanti siapa yang jadi moderator, siapa yang menjadi materi, kemudian kira-kira apa yang akan kita bahas untuk mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali, nggak apa-apa. Bapak Ibu jangan hemat-hemat dengan data. Jadi itu kalau kita bisa hemat, pakai HP pun juga bisa, lebih irit pakai HP. Yang penting itu pengetahuan dan ilmu itu, kalau kata saya lebih penting gitu. Jadi kita itu mau data ada nggak ada, kita tetap buka HP. Kita nggak, sekarang ini tidak bisa lepas dari HP, dan HP itu juga punya data. Tadi meluangkan waktu sebentar saja, kita bisa ya, manfaatnya bisa dipraktekkan untuk anak didik kita di sekolah masing-masing. Itu ya Pak Murid yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf nih dalam menyampaikan, saya akui kurang sistematis. Tentu saja saya kan masih harus banyak belajar di ruangan ini, dan tentu saja nanti ketika saya mendampingi calon guru penggerak dalam kegiatannya di sekolah dengan pendampingan individu yang saya lakukan dan memfasilitasi lokakarya, tentu saja itu akan saya titipkan sesuatu yang baik agar dibawa ke sekolahannya. Dan itu caranya dengan melihat praktik baik dari sekolah yang sudah ada, dikatakan Pak K3S tadi bahwa di Mas Suci Timur ini memang gudangnya lah ya, dari dulu ada instruktur nasional juga. Mas Suci Timur ini paling banyak di antara
kecamatan-kecamatan yang lain. Terus kemudian CGB-nya juga banyak kita di Masjid Timur ini. Yang angkatan 9 ini ada 9 Pak Murid kalau tidak salah, atau lebih gitu ya. Untuk angkatan 9 saja. Yang belum angkatan 8, 7 dan itu dan lain-lain. Dan saya senang dengan banyaknya guru penggerak, maka kalau ingin melihat Jakarta itu terang, jadi jangan melihat Jakartanya saja yang ada obornya, tapi kalau melihat Indonesia terang, adalah itu lilin-lilin kecil di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan lihat Indonesianya. Ya, jadi kalau saya ulangi, kalau ingin Indonesia itu terang benderang, jangan melihat obor yang ada di Jakarta saja, tetapi lilin-lilin kecil yang ada di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan terlihat. Bisa bayangkan nggak? Jadi kalau lilin-lilin kecil itu ada di seluruh itu terang, maka Indonesia itu akan terlihat gitu, Mas. Gitu. Itu saja Pak Murid, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Karti atas ilmunya terkait dengan budaya positif dan budaya disiplin. Sangat bermanfaat sekali untuk kita mengatur yang pertama diri kita sendiri, kemudian anak-anak serta didik kita. Baik Bapak Ibu, mungkin akan kita lanjut terkait dengan saya nih Bapak Ibu, mewakili Bapak Ibu semua, khususnya guru kelas 4 atau guru-guru yang lain, terkait dengan persiapan dan kemantapan kami dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kemarin di komunitas, di grup kami sudah melakukan survei dari beberapa kawan. Jika ditanya seberapa paham terkait dengan kesiapan kurikulum merdeka, kemudian seberapa paham terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian menurunkan ke tujuan pembelajaran, ke ATP, modul ajar P5, dan proses kami selaku guru kelas 4 dalam menerapkan kurikulum merdeka itu, sebagian besar sudah paham terkait kurikulum merdeka, tetapi masih bingung dalam pelaksanaannya. Ini yang kami alami. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita butuh difasilitasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang lain ya, khususnya guru-guru kelas 4 atau kawan-kawan guru yang lain. Kami paham terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa? Kami paham. Tetapi langkah awal yang harus kami lakukan seperti apa? Nah, ini masih harus terus belajar, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa memberikan salah satu contoh yang sudah kami lakukan di sekolahan kami di SDN 15, Bapak Ibu. Saya selaku guru kelas 4 dan Ibu Sunita selaku guru kelas 1 dan Bu Binti guru agama serta Pak Agus guru PJOK. Kami kalau di sekolahan itu kemarin pas anak-anak sudah pulang, kami belajar kelompok Bapak Ibu. Kayak anak SD itu belajar kelompok, kami pegang CP, kemudian kami belajar bersama-sama bareng-bareng memisahkan antara CP kompetensi dan lingkup materi. Jadi kami belajar bareng-bareng, kami guru kelas 4 sendiri buat pakai CP sendiri, guru PJOK sendiri, kemudian guru agama sendiri. Kami membuat lingkaran, kami membaca CP, kemudian kami belajar menurunkan kompetensi, kita pisah kompetensi dan lingkup materi, kita pisah. Kemudian setelah itu kita bahas bareng-bareng, misalkan dari kawan dari kelas 1 sudah pas belum menentukan kompetensi yang mana, kemudian lingkup materi yang mana, kemudian kita diskusi. Kemudian setelah itu kita baru belajar satu dari materi dan kompetensi yang sudah ditemukan, kita belajar satu buat tujuan pembelajaran. Nah, kemudian nanti beberapa tujuan pembelajaran dari misalkan IPA, saya buat tujuan pembelajaran dari materi yang sudah ada itu beberapa, kemudian
buat ATP alurnya. Mana dulu yang harus saya ajarkan di kelas 4 misalkan seperti itu. Jadi dari situ kita belajar Bapak Ibu untuk merumuskan CP, TP, kemudian ATP, dan akhirnya nanti akan kita eksekusi ke modul ajar. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk memahami CP dan penurunannya sampai dengan modul ajar yang sudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu, termasuk saya juga masih belajar. Ini kita persiapannya mau seperti apa, seperti itu. Jadi saya berharap dan kami berharap, dan ini mungkin harapan Bapak Ibu kepala sekolah, harapan Bapak pengawas, bahwa kita selaku guru yang menjadi subjek sekaligus objek penerapan kurikulum merdeka bagi sekolah-sekolah yang akan menerapkan ini, tumpuannya kepada kita Bapak Ibu. Jadi kita nanti di komunitas kelas 4 ini akan mempunyai beberapa tujuan. Pertemuan pertama ini kita gunakan sebagai salah satu bentuk penyamaan persepsi, kemudian motivasi untuk kegiatan kita ke depannya. Bersama-sama kita akan menyusun Bapak Ibu, bareng-bareng belajar menyusun tujuan pembelajaran yang nanti kita akan sepakati bersama kita gunakan di tahun ajaran baru. Tentunya dengan memodifikasi terlebih dahulu. Kita belum bisa disarankan untuk membuat sendiri, tapi kita nanti bareng-bareng memodifikasi dan bisa kita terapkan di sekolahan kita masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti harapannya sebelum tahun ajaran baru di komunitas kelas 4 ini kita akan melewati beberapa kegiatan. Yang pertama kita belajar menyusun tujuan pembelajaran, kemudian kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian kita akan sesuaikan dengan modul ajar. Ada modul ajar tertentu yang kita pilih nanti, kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir terkait dengan pemahaman project, penguatan project profil pelajar Pancasila, dan itu juga merupakan tanggung jawab yang besar karena ini materi baru untuk kita. Penerapannya seperti apa nanti kita akan belajar itu. Tentunya kita akan mengundang Bapak Ibu kepala sekolah atau dari sekolah penggerak yang sudah melewati masa-masa itu. Jadi kita akan undang ke ruang kita, kalau bisa secara daring kita daring, kalau bisa secara pertemuan kita akan pertemuan. Seperti itu Bapak Ibu untuk ke depan kegiatan kita komunitas guru kelas 4, dan semoga ini bisa memberikan motivasi juga untuk komunitas yang lain, baik guru kelas 1, guru PJOK, dan guru PAI. Mungkin seperti itu Bapak Ibu alur kegiatan yang akan kita lalui sebelum menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ini. Jadi kita sistemnya kita buat TP, kemudian kita susun ATP, kemudian kita pilih satu modul ajar, kemudian kita akan sesuaikan dengan TP yang sudah kita susun. Jadi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik sekolah masing-masing, dan itu nanti kita akan diskusikan. Harapannya guru kelas 4 di Mesuji Timur punya perangkat ajar hasil karya sendiri dan bisa dijadikan contoh untuk kawan-kawan yang lain seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu terkait dengan kegiatannya, mohon untuk proaktif. Jadi Bapak Ibu dengan saya itu sama-sama guru kelas 4 yang baru mulai akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita memang benar-benar sama-sama harus belajar dan mandiri untuk mempersiapkan ini, karena kita tidak difasilitasi
secara maksimal seperti kawan-kawan yang sudah di sekolah penggerak. Jadi kita harus benar-benar maksimal. Jadi mohon Bapak Ibu untuk proaktif mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau Bapak Ibu kurang paham, ada sesuatu yang tidak dipahami, kita diskusi Bapak Ibu, bukan memberitahu, tapi kita memberi informasi sambil sama-sama belajar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon proaktif dan jangan sungkan untuk tanya, kita bahas bersama kapan waktunya, seperti itu. Dan saya kemarin itu sempat dilema Bapak Ibu, 1 minggu 2 minggu yang lalu saya sempat dilema, saya sempat WA pribadi sama Pak Margono, sama Bu Nur Hayati, sama Pak Khalid, sama Bu Lastri, guru-guru yang sudah saya kenal duluan gitu. Jadi saya minta pendapatnya bagaimana ini kedepannya seperti apa. Saya takut ketika saya memberikan informasi di grup saya salah kata-kata dan saya salah langkah gitu. Jadi saya harus minta pendapat dulu dari teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu, grupnya kita manfaatkan untuk membahas persiapan kita, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan? Dipersilakan, monggo Bapak Ibu. Sebelumnya saya Pak Muslikun dari SDN 17. Iya Pak, monggo Pak. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, mungkin kalau dari SDN 17 itu memang jarang kalau kumpul-kumpul itu hadir, mungkin harap dimaklum terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah kalau di musim ini buat di pertemuan IKM kemarin karena memang keadaannya musimnya kemarau jadi bisa hadir. Alhamdulillah sebelum membahas ini itu saya senang sekali bisa bergabung di IKM ataupun mengadakan IKM kemarin di SDN 7. Terutama sekali saya memang harus mengakui pengetahuan saya sendiri masih jauh yang diharapkan oleh SDN 17 sendiri, karena memang saya harus akui saya masih baru juga di Mesuji, tahun ketiga saya di Kabupaten Mesuji. Mungkin harapan saya pertemuan kayak sharing-sharing seperti ini, Google Meet ini, saya minta ataupun usulan saya pada Pak Murid selaku koordinatornya di kelas 4. Saya juga nanti kelas sekarang ini saya masih di kelas 5, di tahun depan baru saya di kelas 4. Mohon bimbingannya terutama sekali pada Bapak pengawas ataupun pembimbing-pembimbing yang ada di KM. Untuk pertemuan ini mohon kan kita kan di tahun ajaran baru kan kemungkinan kan bulan pertengahan bulan Juli, sedangkan ini sudah di awal bulan Juni, 1 bulan 1 minggu lah. Jadi untuk 1 bulan ini saya minta kayak pertemuan ini dilakukan lagi Pak Murid, mungkin 2 atau 3 kali lah seperti itu. Karena saya sendiri terus terang ya kalau masalah perangkat itu ya masih nol lah gitu. Jadi saya minta bimbingannya benar, terutama untuk sekolahan saya yang mungkin jauh dari jangkauan, jarang juga mengikuti aktivitas-aktivitas yang sifatnya kami harus keluar seperti itu. Mungkin kalau online seperti ini, kalau saya di rumah insya Allah bisa online, tapi kalau di sekolah ya harap-harap kayaknya jarang bisa ikut juga meskipun daring kalau di sekolah. Seperti itu Pak Murid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslikun. Tanggapannya ini sama seperti yang saya rasakan juga seperti itu Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, Bu Nur Hayati, Bu Suri Sukarti katanya mengangkat tangan kayaknya ini. Iya. Terima kasih Pak Murid. Ini saya mewakili kawan-kawan yang WA pribadi ke saya. Ini ada yang di luar kelas 4. Ini kebetulan linknya itu share ke grup K3S, kemudian di share lagi ke guru-gurunya mungkin ya. Jadi ada yang bertanya, ini saya guru kelas 3,
boleh ikutan nggak di apa namanya ini di komunitas 44 ini gitu. Untuk yang kedua Pak Murid itu nanti dijawab ya Pak. Untuk yang kedua di sini sudah hadir Bapak Anto sebagai kepala sekolah penggerak di SD 14. Kita bisa minta gurunya untuk tadi yang disampaikan Pak Murid yang masih bingung. Saya pun juga masih bingung Pak. Terus terang antara yang saya alami kemarin selama hampir 1 bulan pembekalan CPP dan alhamdulillah lulus, itu tidak membahas tentang dari CP diturunkan menjadi ATP, kemudian bla 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 sampai jadilah nanti kita belajar prosesnya di dalam kelas, itu enggak ada. Di situ kemarin hanya kulit-kulitnya saja. Nah, di sini hadir Pak Anto, barangkali bisa mengutus gurunya, Pak Anto ya. Bisa mengutus gurunya terutama yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4 bisa dihadirkan di ruangan ini jika ada yang ingin dimintain dari kelompok belajar kelas 4 ini gitu. Barangkali mungkin Pak Anto bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan kegelisahan Pak Murid dan kawan-kawan ini Pak di komunitas kelas 4 ini. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf dulu Bapak Ibu, ini tadi lihat apa ya di grup K3S ada WA atau saya buka saja, memang Pak Fauji sudah mengupload dulu beberapa. Saya pikir hanya di lingkup Jawa Timur, tapi saya lihat banyak yang dari beberapa Muara Tenang juga kayaknya ada. Gitu. Jadi komunitas yang dibuat Pak Murid sudah baik lah, ini tuh ajang ya silaturahmi melalui dunia maya terkait update yang terkini melalui kurikulum merdeka. Kemudian pemanfaatan PMM juga memang banyak, sumbernya semua yang banyak dari di PMM. Terkait sekolah penggerak yang sudah kami lakukan, kami sendiri ya sedang berproses terus bertransformasi dari yang tadinya mungkin dari K13, karena kami kan juga masih tahun pertama baru kelas 1-4, walaupun kelas lain sudah menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa tadi yang disuruhkan Bu Karti. Ini waktunya rencana sampai jam berapa ini Pak Murid, nanti ya kita koordinasi karena tidak memantau sampai jamnya. Jika nanti kalau memang akan dihadirkan guru saya, ini komunitasnya apa terbatas kelas 4 dulu atau nanti dari kelas 1-4, nah seperti itu. Nanti kalau kelas 1 saya ada Pak Heri atau Pak Tawid, nanti untuk kelas 4-nya ada Bu Nurwanti atau Bu Sugiem salah satu, sehingga nanti ada persiapan paling tidak apa yang mau dibahas, apa di CP-nya atau dengan apa tokoh yang menunjang di situ. Kami baru intern, nanti mungkin kedepannya komunitas akan kami kembangkan guru PAI antar gugus atau kelas 1 satu gugus seperti itu. Nanti kerjasama Pak Murid dan Bu Hesti, Bu SD 21 Bu Rosmawati, seperti itu kita tingkatkan. Ini kemarin karena kami diminta nanti kami ada PMO terakhir untuk bulan ini, semacam refleksi lah seperti itu ya, yang difasilitatori dari BPG hari Jumat besok. Persiapan kami untuk tanggal 14-nya, apa-apa yang kami akan tampilkan di tanggal 14 di evaluasi itu nanti dengan Dinas Pendidikan, dengan pemangku kepentingan lah kira-kira. Kami akan bahas nanti bersama fasilitator dari BPG di hari Jumat itu nanti. Kira-kira itu Bu Karti, nanti kami sampaikan, nanti Bu dengan Pak Murid apa yang akan kita bahas nih di pertemuan berikutnya. Ya, siap. Atau kalau mau malam ini saya belum menghubungi kayak gitu guru saya yang siapa kelas 4-nya atau kelas 1 untuk
topiknya apa, karena tadi agak dadakan saya buka saja seperti itu. Terima kasih Bu Karti, teman-teman juga luar biasa sudah untuk explore ya, pengembangan diri di pengembangan profesional seperti ini ya, sepertinya seperti itu untuk menambah pengetahuan melalui komunitas. Itu dulu Bu Karti, mungkin nanti ada hal yang pengen di koordinasikan atau ya kita kolaborasi saja, agak santai saja, agak santai nih izin karena tidak ada persiapan khusus Pak Murid Bu Karti. Itu dulu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Anto, terima kasih. Tentunya kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru dari Sekolah Penggerak, misalkan dari guru kelas 1 SD 14 atau guru kelas 4 itu sangat membantu kita Pak Anto ya. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan Bapak sekaligus dengan gurunya sesuai dengan jadwal yang akan kita tentukan nanti. Jadi tentunya intinya nanti SD-nya SD 14, SD 21, SD 13 diharapkan untuk siap ketika kita ingin contoh atau berbagi praktik baiknya kepada kami, sehingga kami bisa ATM Pak, bisa modifikasi, kita bisa lihat, kemudian kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kami gitu. Mungkin itu Pak Anto, terima kasih. Ya, siap Pak Murid. Iya Pak. Ya, siap. Baik Pak Murid, terima kasih. Ini akan kami sampaikan. Ya. Jadwal terus ini praktek baiknya nanti kami siapkan untuk nanti bisa dilihat lah oleh teman-teman sejauh mana, walaupun ya jujur belum maksimal, tapi kami terus berproses. Tadi juga kami sampaikan seperti itu Bapak Ibu, guru saya selama kelas 1 AB, kelas 4 AB untuk terus membuka PMM-nya, karena memang sekali lagi sama dengan Bu Karti yang sampaikan tadi, kita sumbernya satu untuk saat ini dari nasional biar tidak ada beda-beda persepsi seperti itu. Jadi tinggal kita sejauh mana rajin kita membuka di PM. Terima kasih. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, itu tadi tambahan masukan dari Pak Anto. Bapak Ibu, nanti kita akan tentukan jenis kegiatan kita, macam-macam kegiatan kita ke depannya untuk persiapan ini. Harapannya sebelum kita masuk ajaran baru kita sudah punya perangkat ajarnya dan tinggal menerapkan Bapak Ibu. Jadi nanti kita butuh banyak bantuan dari kawan-kawan kita, Bapak Ibu Dewan Guru yang lain yang sudah menerapkan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan atau sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan yang akan kita tentukan di depan ini Bapak Ibu setelah ini. Iya, Bapak Ibu yang lain. Nggak ada Bapak Ibu. Bu Nur Hayati senyum-senyum kayaknya mau ngomong tapi malu. Aduh Pak, Gimana? sedikit saja Pak. Ini mungkin dari saya pribadi, saya ini juga baru ikut kemarin, jadi baru tahu sedikit. Jadi bisa dibilang belum paham, dari CP-nya aja saya belum terlalu. Sinyalnya ini kayaknya. Iya. Ya intinya nanti kita menemukan semakin sambil berjalan sambil menemukan, oh saya nggak tahu ini, saya nggak bisa ini gitu. Dengan adanya intinya dengan adanya seperti ini, semoga kita itu terus ngerti, bisa buat sendiri gitu loh Pak, maksud saya. Karena saya juga benar-benar belum paham, baru hanya ngerti aja, tahu aja gitu, tapi belum paham.
hanya itu aja sih Pak dari saya. Semoga bisa terus ini agak sinyalnya juga agak susah, saya ini keluar masuk ya Pak, itu aja Pak dari saya Pak. Iya, terima kasih Bu Hayati. Intinya sama sebenarnya Bapak Ibu, kegundahan kita sama, cuman Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan dan tidak, ada yang enggan menyampaikan dan ada yang mau menyampaikan, tapi intinya sama. Jadi untuk itu kita akan berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu, kita mencari yang bisa memfasilitasi kita, maaf seperti itu bahasanya. Kita akan mencari, kita akan belajar. Kalau seandainya ada yang belum paham, maka kita akan mencari orang yang lebih paham untuk kita tanya-tanya seperti itu. Mumpung gratis katanya. Jadi nanti kita bareng-bareng aja Bapak Ibu. Nanti sepertinya di awal setelah kegiatan ini nanti kita akan susun bersama. Yang pasti yang pertama nanti kita akan membuat TP dan menyusun ATP. Jadi kita jadikan satu yang langkah awal setelah ini. Jadi nanti akan saya bagi CP untuk kelas 4. Kemudian kita bersama mengundang Bapak Ibu yang sudah duluan dari sekolah penggerak. Kemudian kita akan bareng-bareng nyusun TP dan ATP. Karena ini kalau nyusun TP sama nyusun ATP ini masih berkaitan gitu. Jadi nanti kita akan modifikasinya nanti di modul ajarnya saja, sesuaikan dengan cocok nggak untuk TP ini. Kalau nggak cocok kita nggak usah gunakan, kalau cocok kita gunakan, seperti itu. Nanti untuk contoh modul ajarnya kita bisa ambil sampel dari kawan-kawan yang sudah duluan, dari mungkin bisa dari SD 14, SD 13, SD 21 atau SD 4, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita bahas hari ini. Intinya sudah ketemu, sudah ada yang bisa memfasilitasi kita, kemudian sudah ada yang mendukung kita Bapak Ibu, dari Bapak pengawas, dari K3S, dari sekolah penggerak perwakilan, dan tentunya dari kita semua Bapak Ibu. Intinya kita belajar bareng-bareng dan tidak ada malesnya, karena kita sendiri nanti yang akan terjun dan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Kita yang menjadi uji coba di sekolahan kita yang pertama ini. Jadi diharapkan untuk sukses, kemudian kita tidak salah tujuan, tidak salah arah, dan kita juga paham. Jadi kita tidak hanya sekedar tidak paham tapi diam saja, nanti takutnya malah salah arah Bapak Ibu. Jadi mungkin itu. Kemudian untuk pembahasan kita satu lagi Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa difasilitasi mungkin Bu Karti terkait dengan kepengurusan. Kalau saya sendiri ini saya nggak mampu, saya serba salah gitu. Jadi mau membuat informasi, mau menentukan jadwal, mau menentukan kegiatan, saya kurang begitu yakin. Jadi kita harus ada kawan-kawan yang bisa diajak kerjasama. Semuanya saya yakin bisa diajak kerjasama, tapi yang bisa mewakili teman-teman yang lain untuk kegiatan ini, seperti itu. Mungkin Bu Sri Sukarti bisa memfasilitasi kita untuk kegiatan yang ini sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Pak Murid. Kalau menurut saya ya, karena ini grupnya ada 20 untuk kelas 4, ditambah kita yang hadir sebagai tamu, saya, Pak Fauzi, Pak Anto, Pak Antoyo juga sebagai tamu. Maka bisa dibagi, bisa dimusyawarahkan di komunitas yang sudah terbentuk tentang kepengurusannya, terutama supaya kita terbiasa berbicara di depan dunia maya seperti ini ya, virtual. Maka tidak harus Pak Murid yang menjadi hostnya terus, bisa Bu Wakiem, bisa Bu Dwi Novita, bisa Bu Hayati, bisa Bu Samini dan lain-lain.
gitu, secara bergantian. Tentu saja itu kita namanya belajar itu tidak langsung sempurna Bapak Ibu. Belajar itu merupakan proses dari A sampai Z, dan itu terus dilakukan supaya kita sudah terbiasa, terlatih begitu. Nah itu juga perlu mental dikuatkan. Jangan malu-malu intinya. Saya aja sampai sekarang itu menyadari kalau saya malu, saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya tanya gitu. Sama Pak Murid saya sering sekali bertanya, saya nggak ngerti Pak, tolong ajarin yang ini bagaimana. Begitu. Sama dengan ini, kita anggap saudara Bapak Ibu, kita tidak ada atasan atau bawahan di sini, kita komunitas itu sama, hanya yang membedakan mungkin ya kepengurusan, yang ngatur-ngatur gitu. Jadi mohon nanti dibentuk ketuanya, wakil gitu ya. Terus kemudian dibagi pada saat pada saat seperti ini nih, kegiatan seperti ini, siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi notulennya, seperti itu. Itu gitu loh Pak Murid gitu. Silahkan dirembuk sendiri di komunitas yang sudah ada di grup WA. Silahkan. Kalau kami dari K3S, saya Pak Fauzi, Pak Anto, Pak Antoyo sangat mendukung kegiatan positif ini. Gitu. Ya, terima kasih Bu Karti, nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Untuk kepengurusan ini supaya kegiatannya juga berjalan lancar. Saya harapkan nanti di pertemuan selanjutnya untuk host, untuk moderator itu bisa bergantian. Jadi supaya kita juga sambil belajar untuk kegiatan secara daringnya. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Waktunya udah malam Pak. Oh nggak ada ya Bapak Ibu, udah malam juga ya. Rencananya saya ngobrolnya sama teman-teman itu 1 jam aja, mohon waktunya 1 jam Bapak Ibu gitu kan. Karena saya nggak enak mengganggu waktunya Bapak Ibu, soalnya kan kita juga posisi lagi mengerjakan rapot, koreksi nilai, jadi seperti itu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kalau nunggu nanti kelamaan, jadi takutnya malah tidak jalan seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini, sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Pak Hartoyo, kepada Bu Sri Sukarti, kepada Pak Fauzi, kepada Pak Anto. Tadi juga saya lihat ada Bu Berta. Terima kasih untuk kepala sekolah yang sudah bisa bergabung dan menyaksikan kegiatan malam hari ini. Inti dari kegiatan kita hari ini yang pertama, selain silaturahmi, kita juga membahas terkait dengan sesuatu yang ada di pikiran kita sampaikan, membahas juga tentang budaya positif. Kita juga belajar tentang persiapan kita sebelum penerapan kurikulum merdeka. Kemudian setelah ini kita akan adakan lagi kegiatan sampai dengan memiliki perangkat ajar Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi saat pelaksanaan kita sudah siap secara administrasi dan siap secara mental. Mungkin itu yang bisa kami fasilitasi Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Saya selaku moderator pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini ada ucap tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live Bapak Ibu. Foto dulu Bu ya. Ada rekaman videonya Bu, udah saya rekam ini. Apa mau foto Bu? Tapi videonya nggak pada nampil. Oh iya, boleh. Bapak Ibu boleh sebelum live kita tampilkan dulu videonya Bapak Ibu semuanya. Malah mati semua.
enggak sinyalnya. Sepertinya sudah ditampilkan tapi nggak terlihat kalau tempat saya Bapak Ibu. Soalnya Iya, sinyal. sinyalnya. Ya sudah, saya screenshot dulu sebentar Bapak Ibu. Saya screenshot dulu. Buatkan matahari. Dihitung, Pak. 1, 1, 2, 2. 3. Tapi gambarnya cuman gambar saya sama Bu Sri Sukarti. Ada. Nih, yaudah saya Jenengan Bu yang screenshot Bu. tapi gambar saya kebalik dong kalau saya. Oke, Ya. 1, 2. Dah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin live ya. Ya. Ya, sampai